Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan serta dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Sofa Hanifah. Saya mahasiswa PLP Universitas Siliwangi dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya di sini diamanahkan untuk belajar bersama teman-teman untuk memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga berkenan di hati teman-teman ya. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar bab 2 yaitu mengenai teks eksposisi. Sebelumnya teman-teman sudah diberikan materi ya oleh Bu Erna mengenai teks eksposisi. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan mengulas kembali pembelajaran mengenai teks eksposisi supaya teman-teman lebih paham dan juga lebih mengerti apa itu teks eksposisi, apa itu pengertian dari teks eksposisi, seperti itu. Nah, saya akan menyampaikan materi teks eksposisi melalui PowerPoint. Nanti teman-teman bisa menyimak dari PowerPoint yang saya berikan kepada teman-teman ya. Nah, jadi hari ini saya akan memberikan materi teks eksposisi melalui PowerPoint. Nah, baik, lanjut saja kepada materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teks eksposisi yang akan teman-teman simak ya, dengan berupa PowerPoint. Nah, jika teman-teman bertanya, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain juga menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Nah, ragam teks eksposisi ini juga sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika teman-teman melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat pendapat dan sebagainya. Nah, teman-teman kan sudah mengetahui apa itu teks eksposisi. Nah, di sini ada tujuan teks eksposisi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal ataupun kejadian. Lalu, adapun ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu di antaranya singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, teks eksposisinya bersifat objektif dan netral, lalu penjelasannya pun disertai dengan data-data yang akurat. Jadi, jika nanti teman-teman ingin menyusun sebuah teks eksposisi, teman-teman bisa merujuk kepada ciri-ciri teks eksposisi yang sudah saya terangkan sebelumnya. Nah, selain ada ciri-ciri, teks eksposisi pun memiliki struktur. Jadi, nanti jika teman-teman ingin menyusun sebuah teks eksposisi atau membuat teks eksposisi, teman-teman harus melalui struktur teks eksposisi. Jadi, teman-teman harus membuatnya secara terstruktur. Nah, strukturnya itu ada judul, tesis, argumentasi, dan juga simpulan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu ya dari struktur tersebut. Yang pertama ada judul. Nah, judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Jadi, judul hendak ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Lalu, yang kedua ada tesis. Nah, tesis ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu.
Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat. Lalu yang ketiga ada argumentasi. Nah, bagian dari teks eksposisi ini, panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Nah, yang terakhir ada simpulan. Simpulan ini disebut juga dengan pengulangan. Nah, simpulan dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Nah, adapun jenis-jenis teks eksposisi yaitu eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, eksposisi perbandingan, serta eksposisi pertentangan. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu ya pengertian dari jenis-jenis eksposisi. Yang pertama, ada eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Lalu, eksposisi proses, yaitu langkah-langkah ataupun cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Nah, yang ketiga ini ada eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat ataupun kemiripan dalam hal-hal tertentu. Nah, selanjutnya ada eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Nah, selanjutnya ada eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah berupa contoh teks eksposisi. Nanti teman-teman baca ya contohnya. Nah, setelah teman-teman baca contoh teks eksposisi tersebut, teman-teman bisa menganalisis serta mengidentifikasi contoh teks eksposisi tersebut melalui strukturnya. Jadi, teman-teman nanti menganalisis struktur teks eksposisi dari contoh teks eksposisi tersebut ya. Jadi, nanti teman-teman tandai saja mana yang berupa judul, paragraf mana yang berupa tesis, paragraf mana yang berupa argumentasi, paragraf mana yang berupa simpulan. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Kita bertemu kembali di minggu depan secara virtual ya. Untuk teman-teman jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.